Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aisyah dengan NIM 23029055. Di sini saya akan membuat video memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan minggu keempat dengan materi Administrasi Peserta Didik. Administrasi itu ada nah, disebut 7M dan 1Y. Salah satu dari M ini yaitu man, maksudnya manusianya atau orangnya ini ialah peserta didik tersebut. Jadi, apa sih administrasi peserta didik itu? Administrasi peserta didik merupakan usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan tentang administrasi yang berkaitan dengan peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi peserta didik. Administrasi kepeserta didikan berhubungan dengan tata usaha dalam penyimpanan data-data peserta didik. Menurut Haryanto 2003, administrasi peserta didik adalah proses pengelolaan kegiatan dari hal-hal yang berhubungan dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Administrasi peserta didik adalah proses pengaturan kegiatan dari hal-hal yang berhubungan dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, administrasi peserta didik ini yaitu pengurusan administrasi tentang peserta didik mulai dari awal masuk sekolah hingga lulus dari sekolah tersebut. Nah, apa sih tujuan administrasi peserta didik ini? Tujuan administrasi peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sampai lulus sekolah. Pengaturan kegiatan peserta didik ini diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar dan mengajar, baik lewat intra maupun ekstrakurikuler, sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah, serta tujuan pendidikan secara langsung. Jadi, istilahnya kita perlu tahu juga apa cakupan dari administrasi peserta didik ini. Administrasi peserta didik ini mencakup atau meliputi pengelolaan penerimaan peserta didik baru, pengelolaan bimbingan dan penyuluhan, pengelolaan kelas, mengelola organisasi intrasekolah atau OSIS, mengelola data peserta didik juga. Jenis-jenis kegiatan administrasi peserta didik ini dapat didaftarkan melalui gambaran bahwa lembaga pendidikan diumumkan sebagai transformasi atau proses dan keluaran output. Nah, menurut Haryanto 2013, ada 7 kelompok administrasi peserta didik. Di antaranya 1, perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Perencanaan dan penerimaan peserta didik baru ini tidaklah asal. Ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dalam menerima peserta didik baru. Nah, jadi ada persyaratan-persyaratan terlebih dahulu untuk mendaftar ke sekolah. Ada persyaratan umur. Contohnya pada murid yang masuk SD, umumnya harus harus dan wajib berusia 7 tahun agar mental dan fisiknya siap untuk menempuh pendidikan di tingkat SD. Ini ditulis dalam UU nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
Persyaratan yang kedua ada persyaratan akademik atau pendidikan. Misal, untuk masuk SMA atau sederajatnya, haruslah merupakan lulusan SMP atau sederajatnya. Tidak bisa dari SD langsung melompat ke SMA. Ada juga persyaratan kelakuan. Persyaratan kelakuan ini contohnya peserta didik ini, calon peserta didik ini baik, tidak pernah terlibat dalam kenakalan remaja, tawuran, maupun narkoba dan sejenisnya. Ada juga persyaratan kesehatan. Contohnya ialah untuk masuk ke jurusan PGSD, perguruan eh, PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, itu hendaknya tidak tuli dan tidak memiliki keterbatasan yang bisa menghambat eh, yang bersangkutan untuk mengajar atau menjadi guru di sekolah dasar. Ada juga persyaratan keuangan. Misal untuk masuk ke sekolah swasta tuh mampu membayar uang pendaftaran dan juga biaya pembinaan pendidikan lainnya selama masa pendidikan. Ada juga persyaratan rayon di mana sekolah menerima sebagian rayon atau 90% calon peserta didik yang masih dalam rayonnya. Sedangkan sisa 10%-nya itu calon peserta didik dari luar rayon atau luar kota. Ada dari beberapa persyaratan di atas, ada juga eh, biasanya itu harus ada buktinya berupa persyaratan administratif dengan wujud persuratan, contoh surat akta kelahiran, surat tanda tamat belajar, surat tanda kesehatan atau dari dokter, surat kelakuan baik dari sekolah atau kepolisian, juga isi formulir pendaftaran, pas foto, pembayaran atau bukti pembayaran uang pendaftaran, dan yang lainnya. Lalu, yang kedua ada penerima eh, orientasi peserta didik baru. Orientasi peserta didik baru ini maksudnya ialah peserta didik yang baru itu dikenalkan ke sekolah barunya. Dikenalkan seperti apa? Dikenalkannya seperti dilakukannya kegiatan orientasi. Ada perkenalan fasilitas sekolah, perkenalan sivitas akademika seperti guru, peserta didik yang lama, kakak tingkat mereka, juga perkenalan karyawan atau tenaga kependidikan sekolah. Ada juga perkenalan program sekolah dan negara, yaitu ideologi negara dan program pemerintah, dan juga program sekolah, program semacam ada ekstrakurikuler tertentu yang hanya ada pada sekolah tersebut. Juga diharuskannya ada evaluasi peserta didik baru. Selanjutnya ada bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ini adalah um, sesuatu yang harus dimiliki tiap sekolah karena peserta didik butuh layanan bimbingan dan konseling ini. Mengapa demikian? Karena bimbingan dan konseling ini selayaknya jantung sekolah, memberikan layanan untuk bisa mengembangkan potensi peserta didik, terutama yang contoh paling dekat dengan kita itu ketika murid SMA menjelang lulus, biasanya guru BK lah yang memberikan saran, motivasi, dan juga semangat dan membimbing hendaknya ditujukan kemana anak tersebut. Jika dia ingin berkuliah ke tujuannya kemana, jurusannya kemana, hendaknya universitasnya kemana, memberikan info. Dan bimbingan dan konseling pun juga lebih banyak dari itu perannya. Dan hendaknya guru mata pelajaran berkolaborasi dengan guru BK untuk memaksimalkan layanan bimbingan dan konseling ini. Lalu ada pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Ini sangatlah penting. Di sekolah itu pasti ada tata tertibnya. Dan setiap peserta didik wajib untuk disiplin dan mengikuti tata tertib yang ada. Ada 3 teknik dalam memberikan eh, penerapan disiplin. Ada teknik otoriter di mana ini sifatnya memaksa para peserta didik.
untuk mengikuti pendisiplinan atau aturan-aturan yang ada. Juga ada teknik serba boleh. Teknik serba boleh ini contohnya itu dia peserta didik dapat kesempatan untuk merasakan akibat dari kedisiplinan atau ketidakdisiplinan yang dia lakukan. Contoh, seorang peserta didik membuang kulit pisang sembarangan. Di sini, peserta didik itu dibiarkan hingga dia terpleset sendiri oleh kulit pisangnya tadi, sehingga peserta didik tersebut belajar bahwa itu adalah tindakan yang salah dan harus membuang kulit pisang ke tempatnya. Lalu, yang ketiga ada teknik demokratis, di mana ini membuat peserta didik lebih menjalankan kedisiplinan dengan lebih bijaksana, yaitu dengan sekolah dan peserta didik itu ada kesepakatan terlebih dahulu, seperti musyawarah, sehingga nantinya peserta didik menjalankan aturan tata tertib sekolah dengan hati yang ikhlas, karena di awal mereka sudah yakin dan setuju dalam melaksanakan hal tersebut. Nah, di sini ada ganjaran dan juga hukuman. Nah, kalau untuk ganjaran itu seperti ganjaran-ganjarannya baik. Ada peningkatan nilai kalau sifat mereka baik, sifat nilai sikapnya. Ada pengakuan, contohnya siswa paling disiplin, maka biasanya tuh ditempel di mading sekolah, biar tahu, dapat apresiasi. Juga dapat hak-hak khusus dari sekolah karena mereka disiplin. Juga ada diberikan mungkin hadiah berupa buku tulis atau pena. Nah, di sisi lain ada juga hukuman. Contohnya ada pengurangan nilai atau skor. Nah, ini hukuman untuk peserta didik. Misal dia terlambat nih. Nah, eh, dikurangi nilainya tadi. Sehingga dia nggak terlambat lagi. Lalu ada pencabutan hak. Misal, dua orang murid, dia akrab, tapi dia ribut di kelas. Jadinya, pencabutan haknya itu dilarang mereka untuk duduk berdua lagi. Juga ada denda, misal, bagi yang membuang sampah sembarangan. Itu mendenda dengan banyak cara. Ada uang, ada juga menendanya dengan kegiatan. Contoh, jika buang sampah sembarangan lebih dari batas yang ditentukan, itu wajib untuk piket di luar kegiatan piket wajibnya. Lalu juga ada penahanan. Contohnya, ini maksudnya itu contohnya ada murid SMP bawa HP ke sekolah. Padahal sekolahnya itu melarang bawa HP. Nah, HP-nya ini disita sama sekolahnya. Juga ada ganti rugi. Ganti rugi itu misalnya murid memecahkan kaca sekolah. Nah, di sana murid ganti rugi atau murid menghilangkan buku perpustakaan, dia ganti dengan buku juga. Lalu em, ada pengelompokan peserta didik, tata cara menentukan kedudukannya. Nah, di sini ada friendship grouping. Itu kelompokkan peserta didik dengan kesukaan mereka, mereka mau berteman dengan siapa, agar mereka lebih terbuka dalam aktivitas kelompoknya, biar hendaknya mereka bisa belajar bersama dan lebih akrab. Namun ini ada kekurangan. Contohnya yang biasanya dalam istilah yang umum sekarang ada semacam namanya circle, di mana circle ini ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang negatifnya itu biasanya mereka berkumpul, bersikel, membuat lingkaran pertemanan yang dampaknya negatif, contohnya biasanya cuma ngerumpi teman-temannya, menggosip, atau berbuat kenakalan remaja. Nah, itu hendaknya dihindari. Di sini peran guru untuk menghindarkan murid dari perilaku tersebut. Ada intelligence grouping di mana ini murid tuh dikasih tes IQ. Nanti diurutkan yang mana IQ-nya yang tinggi dan menengah. Lalu di sini dikelompokkan sehingga murid tadi dia bisa tahu tingkatannya, dia bisa terpacu untuk meningkatkan dirinya dan bersaing dengan teman-temannya. Ada juga aptitude grouping, di mana ini berdasarkan bakat dari siswa. Contohnya siswa yang berbakat dalam bermain musik,
akan dipertemukan dengan siswa, digrupkan dengan siswa yang bisa bermain musik lainnya, sehingga di sini bakat mereka bisa dikembangkan jadi lebih maksimal, lebih mendalam. Ada juga attention interest grouping. Murid yang berdasarkan kesukaannya. Ada murid yang suka sepak bola. Mereka dikumpulkan dalam klub sepak bola. Ada murid yang suka matematika atau sains dikumpulkan dalam science club atau math club. Ada juga achievement grouping, misal contohnya guru itu mengelompokkan peserta didik dengan prestasinya yang ada. Lalu ada pencatatan data sensus peserta didik. Nah, pencatatan data sensus ini dimaksudkan itu tindak lanjut dari awal penerimaan hingga lulus murid tersebut. Itu menjadi tugas tata usaha sekolah memproses data peserta didik dengan catatan-catatan sekolahnya. Catatan sekolah ini dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu catatan untuk seluruh sekolah dan juga untuk satu kelas. Untuk catatan sekolah ini ada buku induk, ada buku clipper, catatan tata tertib, juga untuk catatan masing-masing kelas ini ada buku kelas, ada buku presentase kelas, bagaimana murid itu hadir atau yang mana mencatat keadaan murid di dalam kelas. Ada juga buku catatan pembimbingan dan penyuluhan. Ini dilakukan oleh guru BK untuk melihat perkembangan murid. Lalu yang terakhir ada mutasi peserta didik. Mutasi peserta didik ini adalah maksudnya proses perpindahan siswa dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Mutasi ini tidak sembarangan, ada mekanismenya. Pertama tuh orang tua atau wali peserta didik mengajukan surat permohonan pindah bermaterai kepada kepala sekolah bahwa anaknya ingin belajar pindah sekolah ke sekolah lainnya dengan ketentuan anaknya atau peserta didik tadi sudah menempuh sekolah di sana selama minimal 1 semester. Nah, yang kedua, sekolah itu membuat surat keterangan pindah mengenai murid yang pindah tadi ditandatangani oleh kepala sekolah, lalu oleh dinas pendidikan kabupaten atau kota, atau pejabat yang berwenang. Kalau pindahnya itu kabu, eh, antar kabupaten kota, nah ini diketahuinya oleh kepala dinas tingkat provinsi atau pejabat yang berwenang. Nah, kemudian juga sekolah hendaknya menyediakan lampiran-lampiran untuk bisa murid tersebut pindah seperti rapor asli beserta fotokopinya. Surat keterangan peserta didik ini tidak pernah mengalami sanksi atau melanggar aturan di sekolah tersebut. Juga hendaknya meng-off-kan atau menghapus identitas peserta didik di sistem pendataan sekolah agar bisa diaktifkan di sistem pendataan di sekolah di yang akan siswa tersebut pindah. Jadi nggak ada data double di dalam pendataan nasional atau sistem Dapodi. Lalu, apa sih peran guru dalam administrasi peserta didik ini? Tentu saja peran guru ada, yaitu diantaranya dalam penerimaan peserta didik. Peran guru dapat dilibatkan untuk ambil bagian nih, di mana guru dapat ditunjuk menjadi panitia penerimaan dalam melaksanakan tugas-tugas teknis, mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Juga dalam masa orientasi. Nah, orientasi tadi kan memperkenalkan sekolah tuh. Guru di sini membuat agar para peserta didik cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Di mana misal guru yang bertugas jadi pembimbing Med Club. Nah, jadi di sini guru tuh memperkenalkan ke murid di masa orientasi ini, Med Club tuh gimana, apa manfaatnya, apa potensinya yang akan didapat oleh para murid nanti. Jadi murid tadi dia tidak canggung jika dia ingin mendaftar ke Med Club yang tadi. Lalu juga yang ketiga, guru tuh hendaknya berperan penting dalam pengaturan kehadiran peserta didik di kelas. Guru
Guru tuh mempunyai adilan besar di sini karena guru diharapkan mampu mencatat kehadiran meskipun dalam catatan sederhana, tetapi harus baik. Misal murid itu hadir rajin atau dia mungkin jarang masuk karena apa? Karena sakit. Apa benar dia sakit? Dicek juga sama gurunya atau dia terlambat, dicek juga alasan pencatatannya kenapa dia telat, apakah rumahnya jauh atau punya kondisi-kondisi tertentu muridnya. Guru hendaknya mencatat itu dan merekam itu semua dengan baik. Lalu yang terakhir, dalam dalam memotivasi peserta didik untuk senantiasa berprestasi, guru ini wajib hendaknya harus mampu menciptakan suasana yang mendukung murid berprestasi tinggi. Guru harus membuat suasana kelas itu nyaman, aman, tentram, dan murid dimudahkan dengan adanya peran guru tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.